Apakah ada sidang kabinet yang menomorsatukan Allah di dalam pemikiran yang didiskusikannya? Kan nggak ada. Sekarang saya tanya sama Anda sekarang menghisap udara milik siapa? Apa bukan milik presiden? Bukan milik negara kita? Bukan milik pemerintah kita? Jadi urusanmu tidak sama yang itu, tapi sama yang memiliki udara. Engkau sekarang duduk di atas tanah milik, dengan dialah engkau berurusan yang utama, dan dari dialah rezeki Anda akan diturunkan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi jangan, oke, negara kita atur, ada hukum, ada konstitusi, ada perdata, ada pidana segala macam, tapi itu tidak sejati. Itu hanya masalah teknis di atas kepemilikan Allah yang mutlak. Karena tanah ini milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah, hutan rimba milik Allah, semuanya milik Allah. Maka urusan kita yang utama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan pemerintah atau dengan penguasa negara. Meskipun kita tetap memenuhi peraturan-peraturan lingkungan yang kita ciptakan bersama di dalam proses bernegara. Gitu ya teman sekalian ya, oke. Ini kita sedang mengalami bermacam-macam. Mas Gandhi, saya minta untuk mencatat apa saja yang terjadi sejak bulan Juli, ya, pasca Pilpres. Apa saja yang terjadi di tanah airmu ini, kejadian-kejadian yang penting yang bersifat nasional. Apakah itu listrik mati merata, apakah itu ada bank tidak bisa bayar, apakah ada gempa, apakah ada asap, apakah ada penikaman, apakah ada pengusiran di sebuah kota di jauh di timur sana, atau ada apa saja Anda catat, nanti Anda pelajari, ya, Anda pelajari ritmenya bagaimana, misalnya berapa hari sekali, jenis kejadiannya bagaimana, kemudian ketiga keunikannya. Belum pernah anak STM ikut demo, yang itu ya Mas ya, SMK, STM, SMA dan seterusnya. Dan dahsyat mereka gitu ya, dalam arti sebagai peristiwa politik itu betul-betul sebuah fenomena gitu ya. Kalau Anda yang menciptakan sinetron, Anda kan tidak akan memilih yang kemarin menikam suami istri itu. Sebab kalau Anda bikin sinetron, bikin film, bikin drama, kan Anda berpikirnya berbeda sama Allah. Dan Allah ini bikin skenario yang sama sekali tidak Anda duga. Dan akan terus insya Allah. Ya, tinggal Anda amati. Nah, ini semua harus membuat kita melakukan refreshing, membuat kita meneguhkan kembali khitoh kita, meneguhkan kembali prinsip-prinsip dasar kita, supaya Anda tidak ikut menderita. Karena salah satu prinsip Maya adalah Anda jangan terbebani oleh sesuatu yang tidak seharusnya membebani Anda. Makanya saya mengatakan tadi, Anda tidak wajib, itu hanya sunnah. Ya, Anda jangan terbebani. Jangan semua hal Anda masukkan ke otak Anda, nanti jebol untukmu. Jangan semua hal Anda masukkan ke hati Anda, gitu ya. Sekarang kan semua bikin stres karena semua dimasukin ke hatinya. Bayangin ada anak di sebuah kabupaten pelosok mengatakan, bagaimana Cak, ini moral pemuda Indonesia sekarang begini, sedih deh. Loh kan itu menteri pemuda atau apa? Bagus dia sedih itu, memprihatinkan. Lah apa tapi kok lebok nolak, kamu itu disuruh siapa untuk memikirkan itu semua? Kan gitu. Jadi orang tidak mengerti skala, tidak mengerti proporsi, tidak mengerti makomat ya. Dalam bahasa Arab, kalau tidak salah ya Ustaz ya, penempatan sesuatu pada tempatnya. Karena hidup ini maslahat apa tidak hanya berdasarkan substansi dan bendanya, tapi berdasarkan penempatan ruang dan waktunya. Kan begitu Mas ya. Sholat subuh itu baik kalau dilakukan pada rentang waktu subuh, kan begitu. Babi itu tidak apa-apa, hanya ketika engkau memakan dagingnya baru masalah dengan Allah. Tapi nek kok keloni gak masalah. Saya tunggu babi di dewe kan. Terus kamu kalau malam kamu peluk kan enggak apa-apa tuh Mas. Ya cuman gila kan gitu aja kan. Ya gak apa-apa tapi gendeng gitu ya. Gitu loh. Jadi kan ini penempatan-penempatan yang penting. Maka teman sekalian, saya ingin Anda membaca caknun.com. Nanti secara berturut-turut ini ada tajuk dari Syekh Nur Samad, nanti ada tajuk dari Cak Fuad, ada tajuk dari Mas Toto, ada tajuk dari Kiai Muzamil.
Mudah-mudahan Sabrang juga bisa nulis, dan nanti terakhir yang kelima atau keenam saya akan nulis tajuk supaya kita efisien, supaya Anda tidak terbebani apa-apa yang tidak seharusnya membebani Anda, supaya Anda tetap tenang dan gembira. Nah kalau tidak gembira terus ngapain? Kan Tuhan jadi nelongso juga. Arek-arek gitu, aku ingin gawe karena ingin menggembirakan. Uang azab saja disampaikan dengan gembira oleh Allah kok. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ya toh, beritakanlah kegembiraan bahwa akan ada azab dariku. Coba lucu tuh Allah itu. Oh jelas katanya nyiksa kok kegembiraan. Tapi itu prinsip Allah dasar, ingin menggembirakan Anda. Karena Allah sendiri ingin bergembira bersama. Lah dia sendirian kok. Masa guyu-guyu dewe, gendeng Allah ya. Akhirnya nggak sampean diciptakan supaya bisa berdialektika, supaya bisa bergembira bersama, supaya bisa bercumbu rayu antara Allah dengan hambanya, antara abid dengan makbudnya, kan begitu. Nah, maka Anda jangan tidak bergembira di Ma'ihan ini, gitu loh. Ojo mulai di sini nih Anda harus mulai kreatif dan berdaulat untuk menemukan kegembiraan hidupmu. Bahkan dalam kesedihan itu ada kegembiraan. Jangan khawatir. Di dalam frustrasi itu ada kandungan ilmu, kegembiraan dan barokah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, rumusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maka saya dengan Marja Ma'iyah coba membuat panduan Anda, karena Anda sedang mengalami zaman yang berada di puncak kebusukan. Sebelum saya jelasin ini dikit-dikit, saya sama Kiai Kanjeng Ma'iyahan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Yang hadir itu pemiliknya dan dokter-dokter termasuk kepala rumah sakitnya. Dan saya tanya, Dok, sampean ngerti set ya? Ngerti set Mas? Belatung. Asal ada bangkai maka muncul belatung. Nah, belatung itu makhluk dari luar atau lahir dari belatung? Lahir dari bangkai. Menurut dokter itu lahir dari bangkai. Jadi dia bukan makhluk hidup. Dia hanya reaksi sesaat dari membusuknya daging-daging. Anda tahu di dalam ilmu politik ada teori pembusukan. Ya. Jadi akan ada pagi senja. Kalau sudah lengser wengi, nanti akan terjadi kehancuran, kemudian lahir kembali pagi yang baru. Bang wetan Semburato, itu kalau di lagunya Kiai Kanjeng. Nah, tapi di Indonesia tidak pernah terjadi pembusukan. Zaman Bung Karno dulu tahun awal 60-an pembusukan, tapi tidak busuk. Terus lahir Pak Harto. Pak Harto 20 tahun lebih teori pembusukan muncul lagi, kita tidak busuk. Setelah itu ganti Sopo Habibie, terus ganti Gus Dur, dan seterusnya sampai sekarang. Tapi tidak pernah busuk bahasa Indonesia. Kenapa kok tidak pernah busuk? Kok hidup terus kayak nggak ada apa-apa? Gitu, mall tetap rame, gitu, guyu arek-arek. Gak duwe penggawean ngerokok ae bendina. Yo arek-arek, nggak punya penggawean brosing. Iya, dari mana duitnya anak-anak ini? Kok nggak busuk-busuk? Nah, akhirnya salah satu kemungkinannya adalah Anda memang sudah jadi belatung. Karena Anda bisa hidup dan bahkan lahir dari kebusukan. Anda lahir dari bangkai. Ini zaman sudah menjadi bangkai dan Anda menjadi belatungnya. Kecuali jamaah Ma'iyah. Lalu ya. Anda mengatasi zaman, tajri min tahtiyal anharu khalidina fiyah. Arus itu di bawahmu, engkau yang mengatur arusnya. Sungai itu mengalir, sungai itu bukan tanahnya, bukan airnya, tapi alirannya, itu esensinya. Alirannya, dinamikanya, ya toh? Iramanya, speednya. Itu Anda yang mengatur. Kalau Anda di surga, berarti Anda mengalir, Anda mengatur atau mengendalikan aliran hidupmu sendiri. Dan Anda sudah, di Ma'iyah sudah belajar itu sekarang. Bayangin, mosok ada forum setiap bulan sampai 19 tahun. Jombang sudah 26 tahun, tanpa sponsor. Tidak ada pertengkaran, tidak ada rebutan, soundnya lumayan, gitu. Lampunya ya ada. Sekarang bahkan KJ punya gedung tinggi-tinggi di mana-mana ini.
ada liftnya. Oh, tadi saya lewat lift tadi. Waduh, wah kacen di lift saya kira. Waduh, ini ada bangunan ini. Waduh. Artinya teman sekalian, ini semua karena kita mengendalikan aliran dengan membahagiakan semua orang. Dengan itu maka sekarang kita masuk supaya Anda tidak salah pijakan, Anda tidak sedih oleh hal-hal yang seharusnya tidak usah menyedihkan Anda. Anda tidak frustrasi oleh hal-hal yang seharusnya tidak membuat Anda frustrasi. Anda bisa mengukur apa yang akan menjadi bebanmu dan apa yang seharusnya tidak usah menjadi bebanmu. Tadi saya sudah katakan, Anda tidak berposisi wajib ain atas segala keadaan kecuali atas keluargamu. Kalau dalam keadaan masyarakat sudah kita pilih secara resmi siapa yang menempati posisi fardu ain. Kita semua fardu kifayah pun tidak, karena ma'iyah tidak pernah menjadi ormas, ma'iyah tidak pernah menjadi kumpulan torikot, ma'iyah tidak pernah menjadi badan dan organisasi apapun. Ma'iyah hanya forum di mana kita mencari Allah bersama-sama dengan kegembiraan dan ketaatan. Nah, dari itu semua teman sekalian, kemudian agar supaya kita betul-betul bisa berada pada proporsi yang tepat di dalam menghadapi saat-saat sekarang ini, ya, dalam jangka pendek maupun menengah terutama, maka saya minta kepada jamaah ma'iyah untuk mengawali setiap ma'iyah dengan wirid ini, dan caranya bukan hanya beberapa orang wiridan yang lainnya mendengarkan, tapi melibatkan semua dengan 3 kelompok. Jadi saya bacakan aja, misalnya 3 kelompok, 1, 2, 3, ya. Sekarang yang pertama kita zikirnya bil jahri, artinya tidak umi-umi, pelan-pelan. Kita terang-terangan, kita ngomong dengan suara yang terang benderang, ya. Wassalawatu bil jahri, salawat kita juga terang-terangan dan jahri, apa adanya dari mulut kita. Zikir dan sholawat diungkapkan dengan suara terang benderang, diamalkan bersama dan berbagi 3 kelompok. Masing-masing hafal bagiannya. Malam ini sudah pasti tidak harus hafal, tapi kita pulang nanti kita coba menghafalkan. Oh gak akeh, gitu ya, gak akeh. Dilaksanakan setiap awal ma'iyah. Kemudian yang bersama kita bareng-bareng Al-Fatihah 3 kali, kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali, kemudian ayat kursi 1 kali dengan wala ya'udhu hifdhuhuma, kita ulang 9 kali. Wala ya'udhu hifdhuhuma baru ke-9, terus wa huwal aliyyul azim, terus baru kita ucapkan bareng-bareng iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masya Allah la quwata illa billah. Itu kita ulang 3 kali, iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masya Allah la quwata illa billah, sehingga mudah-mudahan Allah tidak pernah melepaskan Anda tanpa dibantu atau dipandu oleh kekuatan Allah sendiri di dalam menjalankan dharma hidup Anda masing-masing. Kemudian bergantian, kelompok pertama misalnya sebelah kiri, ini dari surat Al-Mu'minun 115 sampai 118. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwal karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Ini untuk mengawali penyikapan bahwa Allah itu tidak main-main loh, Rek. Bikin semua ini, mengatur semua ini tidak main-main. Anda jangan pernah main-main. Dan jangan ada orang yang bermain-main sama Anda, karena dia akan berhadapan dengan Allah. Gitu ya. Allah tidak main-main. Allah, innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Bahkan menciptakan kutu yang sangat kecil, cacing yang sangat lemah. Allah tidak main-main. Ada maksudnya, ada prinsipnya, dan ada penjagaannya. Maka Anda jangan main-main, dan barang siapa main-main kepada Anda, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu yang afa hasibtum. Kemudian kelompok kedua membaca
Al-Hasr ayat 21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la khasyi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribu lin alam yatafakkarun. Anda di Ma'iyah selalu mempelajari ayat-ayat Allah pada 3 bagian, baik bagian yang di alam semesta, kemudian ayat-ayat yang ada di dalam dirimu dan diri semua manusia, kemudian ayat-ayat yang literer yang dituturkan berupa firman-firman dan kalimat-kalimat kata-kata di dalam kitab sucinya, baik kitab suci ketika masih bluluk yaitu Taurat, maupun ketika sudah berkembang menjadi cengkir yaitu Zabur, kemudian berkembang lagi menjadi degan yaitu Injil, tetapi yang bisa tercover dan terselamatkan yang dijanjikan oleh Allah untuk dijaga sampai akhir zaman adalah kelapanya yaitu Al-Quranul Karim. Allah berkali-kali menyatakan bahwa Allah menjaga ayat-ayat ini dan tidak bisa dipalsukan. Artinya setiap pemalsuan, pengurangan, penambahan pasti akan ketahuan oleh Allah dan Allah akan membenahi dengan caranya. Nah, baru kelompok ketiga, setelah Anda menyatakan bahwa Anda tidak main-main, sebagaimana Allah juga tidak main-main, jangan ngurusi negara dengan iseng-iseng, jangan ngurusi pemerintahan atau rakyat dengan hati yang tidak benar-benar untuk rakyat, itu berarti Anda main-main. Jangan pernah mengurusi apa-apa tidak dengan kesungguhan atas perkara yang Anda tangani itu, ya. Berarti itu kita nyatakan bahwa kita ini bikin Ma'iyah tidak main-main, dan Allah sudah mengizinkannya, alhamdulillah meridhoinya sampai 19 tahun ya Kak Aceh. Allah tetap memeliharanya dan makin banyak orang yang datang. Itu tidak berarti kita berprestasi, tapi itu adalah tanda bahwa Allah menyayangi kita semua, ya. Berarti Allah memang melahirkanmu dan memberimu hidayah untuk diandalkan membangun masa depan. Itu, amin ya rabbal alamin. Kelompok ketiga membaca Al-Kahfi ayat 40 sampai 43. Tidak harus hafal malam hari ini, tapi kita coba aja. Ini semacam peragaan awal. Baru kemudian bersama-sama lagi, sebagaimana biasa di Ma'iyan, kita baca bersama-sama, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhtitamnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Al-Fatihah bersama-sama untuk ikhtitamul ikhtitam. Itu ya. Oke, sekarang Mas Fahmi dan teman-teman tolong memandu bagi 3 kelompok, masing-masing sudah memegang teksnya ya. Bismillah. Ini paling kalau kita laksanakan tidak sampai 10 menit toh? Tidak sampai 10 menit. Nanti kita hitung bersama-sama. Coba silakan. Terima kasih. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1 tadi sebelah mana? Sini ya. Oke, berarti Afahasibtum sebelah kanan panggung, yang tengah Al-Hasr, lau anzalna hadzal Qur'an, yang sebelah sana Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi yang tidak mendapat teks bisa diakses di canun.com. Ya, silakan, karena kita tadi juga hanya mencetak sekitar 200 eksemplar. Tolong yang tidak mendapat kopi teksnya bisa diakses di canun.com. Monggo Mas Afif, kita monggo. Resminya ini afdolnya adalah kalau setiap kelompok memang hafal, dan ini tidak banyak kok hafal. Untuk awal-awal tidak apa-apa kalau yang hafal hanya sebagian, tapi tidak boleh kalau tidak ada yang hafal sama sekali. Ya gitu ya Mas, ojo banget lah. Gitu ya. Engko nek nomor iki kok utak-utuk sampai kaya ngono. Mosok ngapalno ngene kon gak gelem ngono ya. Oke, monggo. Silakan Mas Afif. Monggo, kita mulai bersama-sama. Untuk yang bersama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعودنا بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Silakan kelompok 1. Hasibtum هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gini, ada dua hal. Yang pertama, Anda afdal juga kalau melakukannya di rumah, apa sendiri-sendiri dengan istri atau dengan keluarga, ya. Wong berapa menit tadi? 8 menit kira-kira. Sementara gue browsing kan 5 jam. Ini kita selain 8 menit insya Allah. Jadi Anda pertama ya, ini urut-urutannya. Pertama Anda melantunkan yang dasar-dasar dari kehidupan Anda, ya. Al-Fatihah, sholawat, kemudian ayat kursi untuk penjagaan hidup kita. Dan kita tekankan sampai 9 kali, kalau Allah sudah menjaga Anda, maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat kehidupan Anda. Kemudian Anda selalu Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Iddakhaltu jannatal ma'iyata kultu kulna, atau nak sendirian kultu gitu ya, kultu Masya Allah la quwata illa billah. Jadi Anda tidak pernah tidak dikasih kekuatan oleh Allah, ya. Terus afahsibtum saya jelaskan, Anda sudah ma'iyahan ini sudah ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun, ada yang baru beberapa bulan, tidak ada masalah. Tapi yang penting Anda tidak main-main dengan kehidupan ini. Boleh melakukan permainan, tapi kan tidak boleh main-main dalam permainan itu. Contohnya sepak bola itu permainan, tapi tidak boleh bal-balan kok dulinan, main-main kan tidak boleh gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, Anda sudah selalu setiap bulan belajar langsung kepada Allah melalui Al-Quran dengan tadabbur yang sudah kita praktekkan dan kita fahami.
Tidak hanya tafsir, tafsir hanya bagian yang diikat oleh tadabbur. Tadabbur itu gini, Syekh pernah mengatakan dan saya kemarin menegaskan begini. Oke lah, terlanjur. Coba saya tanya, coba yang paham bahasa Arab angkat tangan. 1% gak ono ya. Apa lantas saya akan memaksa Anda untuk belajar bahasa Arab? Lah enggak. Maka harus kita temukan bahwa mempelajari Al-Quran itu salah satu pintunya adalah memang bahasa Arab, atau lebih sempurna lagi disebut bahasa Al-Quran. Tetapi dimensi Al-Quran tidak hanya kata dan bahasa, ya. Dia bisa punya makna bagi Anda melalui bunyinya, bisa melalui cintamu saja kepada dia. Wis kon gak iso maca Quran, menyempatkan diri, asal habis sholat Quran kok gendong-gendong, kok ambung-ambung, alhamdulillah wis. Allah senang dan Anda akan dikabulkan yang Anda butuhkan. Jadi Al-Quran bisa Anda pelajari melalui banyak sekali pintu. Meskipun afdol kalau Anda memahami bahasa Arab, tapi karena faktanya mayoritas tidak, ya. Bahkan di Arab Saudi sendiri orang tidak nomor satu mempelajari bahasa Arab tapi bahasa Inggris, sehingga syarat untuk mendapat pekerjaan di Arab Saudi adalah bisa bahasa Inggris bukan bahasa Arab, ya. Maka apa yang Anda lakukan insya Allah oleh Allah diberi berkah yang khusus karena Anda betul-betul mempelajari Al-Quran melalui berbagai pintu yang bermacam-macam tadi, ya. Oke. Anda cinta tok sama Al-Quran sudah lewat tok gitu ya, di rak ada Qurannya tuh halo gitu ya, wis apik gitu Mas. Malaikat mesem ya gitu kan. Terus setannya manggil diancuk arek. Setan loh, bukan saya loh, saya nirukan setan. Terus terakhir kelompok ketiga, coba nanti Anda baca. Insya Allah Anda semua setuju dengan isinya itu. Itu urusannya adalah kebun Anda akan disuburkan oleh Allah. Sementara kebun yang selama ini menguasai dan mendolimi Anda itu akan dibikin kering kerontang oleh Allah. Daun-daunnya akan tanggal, akan menjadi kuning. Kemudian pohonnya akan gundul dan airnya akan diserap dari bawah bumi oleh para malaikat Allah. Tapi kebun Anda akan subur makmur. Insya Allah ini urusan rezeki Anda, urusan kemakmuran hidup Anda. Meskipun tetap jangan berpamrih dengan ukuran kemakmuran. Ukuran kemakmuran itu ngikut Allah saja. Ada orang yang makmur karena 100.000, ada orang yang makmur cukup 10.000, ada orang yang baru makmur kalau ada 1 juta. Dan ini urusannya bukan 1 jutanya, 10.000-nya atau 100.000-nya. Urusannya adalah kebijaksanaan hidup Anda. Kalau semakin Anda bijaksana, semakin Anda arif. Arif itu artinya mengetahui secara mendalam. Kalau alim mengetahui, ya, mengetahui secara ilmu, mengetahui secara makna atau pengertian. Kalau arif mengetahui maknanya secara mendalam dan meluas, itu arif. Tapi kalau tadris atau darus atau dirosa itu mengenalinya, itu ya. Oke, insya Allah nanti Anda baca di surat Al-Kahfi ayat 119 ayat 40 sampai 43, insya Allah Anda akan setuju karena kasusnya di dunia itu seperti itu. Terakhir sekali teman sekalian, Anda tahu apakah ada orang nambang emas, nambang batu bara atau apapun dengan minta izin Allah? Ada enggak? Misalnya dengan sholat dulu gitu. Tidak ada toh? Tidak ada toh? Apakah ada orang mendirikan rumah di tanah yang dia beli entah dari siapa, seolah-olah orang yang tanahnya Anda beli itu dia pemilik tanah itu, kan gitu? Pernahkah dia ingat Allah untuk supaya berkah rumah yang didirikannya? Apakah ada sidang kabinet yang menomorsatukan Allah di dalam pemikiran yang didiskusikannya? Kan nggak ada. Sekarang saya tanya sama Anda sekarang menghisap udara milik siapa? Apa bukan milik presiden? Bukan milik negara kita? Bukan milik pemerintah kita? Jadi urusanmu tidak sama yang itu, tapi sama yang memiliki udara. Engkau sekarang duduk di atas tanah milik, dengan dialah engkau berurusan yang utama, dan dari dialah rezeki Anda akan diturunkan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi jangan, oke, negara kita atur, ada hukum, ada konstitusi, ada perdata, ada pidana segala macam, tapi itu
tidak sejati. Itu hanya masalah teknis di atas kepemilikan Allah yang mutlak. Karena tanah ini milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah, hutan rimba milik Allah, semuanya milik Allah. Maka urusan kita yang utama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan pemerintah atau dengan penguasa negara. Meskipun kita tetap memenuhi peraturan-peraturan lingkungan yang kita ciptakan bersama di dalam proses bernegara. Gitu ya teman sekalian ya, oke. Apakah ada sidang kabinet yang menomorsatukan Allah di dalam pemikiran yang didiskusikannya? Kan nggak ada. Sekarang saya tanya sama Anda sekarang menghisap udara milik siapa? Apa bukan milik presiden? Bukan milik negara kita? Bukan milik pemerintah kita? Jadi urusanmu tidak sama yang itu, tapi sama yang memiliki udara. Engkau sekarang duduk di atas tanah milik, dengan dialah engkau berurusan yang utama, dan dari dialah rizki Anda akan diturunkan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi jangan oke, negara kita atur, ada hukum, ada konstitusi, ada perdata, ada pidana segala macam, tapi itu tidak sejati. Itu hanya masalah teknis di atas kepemilikan Allah yang mutlak. Karena tanah ini milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah, hutan rimba milik Allah, semuanya milik Allah. Maka urusan kita yang utama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan pemerintah atau dengan penguasa negara. Meskipun kita tetap memenuhi peraturan-peraturan lingkungan yang kita ciptakan bersama di dalam proses bernegara. Gitu ya teman sekalian ya, oke. Ini kita sedang mengalami bermacam-macam. Mas Gandhi saya minta untuk mencatat apa saja yang terjadi sejak bulan Juli ya, pasca Pilpres. Apa saja yang terjadi di tanah airmu ini, kejadian-kejadian yang penting yang bersifat nasional. Apakah itu listrik mati merata, apakah itu ada bank tidak bisa bayar, apakah ada gempa, apakah ada asap, apakah ada penikaman, apakah ada pengusiran di sebuah kota di jauh di timur sana, atau ada apa saja Anda catat, nanti Anda pelajari ya. Anda pelajari ritmenya bagaimana, misalnya berapa hari sekali, jenis kejadiannya bagaimana, kemudian ketiga keunikannya. Belum pernah anak STM ikut demo kan, itu ya Mas ya, SMK, STM, SMA dan seterusnya. Dan dahsyat mereka gitu ya, dalam arti sebagai peristiwa politik itu betul-betul sebuah fenomena gitu ya. Kalau Anda yang menciptakan sinetron, Anda kan tidak akan memilih yang kemarin menikam suami istri itu. Sebab kalau Anda bikin sinetron, bikin film, bikin drama, kan Anda berpikirnya berbeda sama Allah. Dan Allah ini bikin skenario yang sama sekali tidak Anda duga. Dan akan terus insya Allah ya, tinggal Anda amati. Nah, ini semua harus membuat kita melakukan refreshing, membuat kita meneguhkan kembali khitoh kita, meneguhkan kembali prinsip-prinsip dasar kita, supaya Anda tidak ikut menderita. Karena salah satu prinsip Maya adalah Anda jangan terbebani oleh sesuatu yang tidak seharusnya membebani Anda. Makanya saya mengatakan tadi, Anda tidak wajib, itu hanya sunnah. Ya, Anda jangan terbebani. Jangan semua hal Anda masukkan ke otak Anda, nanti jebol untukmu. Jangan semua hal Anda masukkan ke hati Anda, gitu ya. Sekarang kan semua bikin stres karena semua dimasukin ke hatinya. Bayangin ada anak di sebuah kabupaten pelosok mengatakan, bagaimana Cak, ini moral pemuda Indonesia sekarang begini, sedih deh. Lu kan itu menteri pemuda atau apa? Bagus dia sedih itu, memprihatinkan. Lah apa tapi kok lebok nolak, kamu itu disuruh siapa untuk memikirkan itu semua? Kan gitu. Jadi orang tidak mengerti skala, tidak mengerti proporsi, tidak mengerti makomat ya. Dalam bahasa Arab, kalau tidak salah ya Ustaz ya, penempatan sesuatu pada tempatnya. Karena hidup ini maslahat apa tidak hanya berdasarkan substansi dan bendanya, tapi berdasarkan penempatan ruang dan waktunya. Kan begitu Mas ya. Sholat subuh itu baik kalau dilakukan pada rentang waktu subuh, kan begitu. Babi itu tidak apa-apa, hanya ketika engkau memakan dagingnya baru masalah dengan Allah. Tapi nek kok keloni gak masalah.
Saya tunggu babi dewe kan. Terus kamu kalau malam kamu peluk kan enggak apa-apa tuh Mas. Ya cuman gila kan gitu aja kan. Ya gak apa-apa tapi gendeng gitu ya. Gitu loh. Jadi kan ini penempatan-penempatan yang penting. Maka teman sekalian, saya ingin Anda membaca caknun.com. Nanti secara berturut-turut ini ada tajuk dari Syekh Nur Samad, nanti ada tajuk dari Cak Fuad, ada tajuk dari Mas Toto, ada tajuk dari Kiai Muzamil. Mudah-mudahan Sabrang juga bisa nulis, dan nanti terakhir yang kelima atau keenam saya akan nulis tajuk supaya kita efisien, supaya Anda tidak terbebani apa-apa yang tidak seharusnya membebani Anda, supaya Anda tetap tenang dan gembira. Nah kalau tidak gembira terus ngapain? Kan Tuhan jadi nolongso juga. Arek-arek gitu, aku ini gawe karena ingin menggembirakan. Uang azab saja disampaikan dengan gembira oleh Allah kok. Fabashirhum bi'adzabin alim. Gitu, beritakanlah kegembiraan bahwa akan ada azab dariku. Coba lucu tuh Allah itu. Oh jelas katanya nyiksa kok kegembiraan. Tapi itu prinsip Allah dasar, ingin menggembirakan Anda. Karena Allah sendiri ingin bergembira bersama. Lah dia sendirian kok. Masa guyu-guyu dewe. Gendeng Allah ya. Akhirnya enggak sampean diciptakan supaya bisa berdialektika, supaya bisa bergembira bersama, supaya bisa bercumbu rayu antara Allah dengan hambanya, antara abid dengan makbudnya, kan begitu. Nah, maka Anda jangan tidak bergembira di Ma'ihan ini. Gitu loh. Ojo mulih kok di sini ini Anda harus mulai kreatif dan berdaulat untuk menemukan kegembiraan hidupmu. Bahkan dalam kesedihan itu ada kegembiraan. Jangan khawatir. Di dalam frustrasi itu ada kandungan ilmu, kegembiraan dan barokah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, rumusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maka saya dengan Marja Ma'iyah coba membuat panduan Anda, karena Anda sedang mengalami zaman yang berada di puncak kebusukan. Sebelum saya jelasin ini dikit-dikit, saya sama Kiai Kanjeng Ma'iyahan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Yang hadir itu pemiliknya dan dokter-dokter termasuk kepala rumah sakitnya. Dan saya tanya, Dok, sampean ngerti set ya? Ngerti set Mas? Belatung. Asal ada bangkai maka muncul belatung. Nah, belatung itu makhluk dari luar atau lahir dari belatung? Lahir dari bangkai. Menurut dokter itu lahir dari bangkai. Jadi dia bukan makhluk hidup. Dia hanya reaksi sesaat dari membusuknya daging-daging. Anda tahu di dalam ilmu politik ada teori pembusukan. Ya. Jadi akan ada pagi senja, pagi senja. Kalau sudah lengser wengi, nanti akan terjadi kehancuran, kemudian lahir kembali pagi yang baru. Bang bang wetan, Semburato, itu kalau di lagunya Kiai Kanjeng. Nah, tapi di Indonesia tidak pernah terjadi pembusukan. Zaman Bung Karno dulu tahun awal 60-an pembusukan, tapi tidak busuk. Terus lahir Pak Harto. Pak Harto 20 tahun lebih teori pembusukan muncul lagi. Kita tidak busuk. Setelah itu ganti Sopo, Habibie, terus ganti Gus Dur, dan seterusnya sampai sekarang. Tapi tidak pernah busuk bahasa Indonesia. Kenapa kok tidak pernah busuk? Kok hidup terus kayak nggak ada apa-apa? Gitu. Mall tetap rame. Gitu. Guyu are-are. Gak duwe penggawean ngerokok ae bendina. Yo are-are. Nggak punya penggawean brosing. Dari mana duitnya anak-anak ini? Kok nggak busuk-busuk? Nah, akhirnya salah satu kemungkinannya adalah Anda memang sudah jadi belatung. Karena Anda bisa hidup dan bahkan lahir dari kebusukan. Anda lahir dari bangkai. Ini zaman sudah menjadi bangkai dan Anda menjadi belatungnya. Kecuali jamaah Ma'iyah. Lalu ya. Anda mengatasi zaman, tajri min tahtiyal anharu khalidina fiyah. Arus itu di bawahmu, engkau yang mengatur arusnya. Sungai itu mengalir, sungai itu bukan tanahnya, bukan airnya, tapi alirannya, itu esensinya. Alirannya, dinamikanya, gitu. Iramanya, speednya,
Itu Anda yang mengatur. Kalau Anda di surga, berarti Anda Anda mengatur atau mengendalikan aliran hidupmu sendiri. Dan Anda sudah di maknya sudah belajar itu sekarang. Bayangin, masa ada forum setiap bulan sampai 19 tahun. Jombang sudah 26 tahun tanpa sponsor. Enggak ada pertengkaran, tidak ada rebutan, soundnya lumayan, gitu. Lampunya ya ada. Sekarang bahkan KJ punya gedung tinggi-tinggi di mana-mana ini. Ada liftnya. Oh, tadi saya lewat lift tadi. Waduh, wah KJ di lift saya kira. Waduh, ini waduh bangunan ini. Waduh. Artinya teman sekalian, ini semua karena kita mengendalikan aliran dengan membahagiakan semua orang. Dengan itu maka sekarang kita masuk supaya Anda tidak salah pijakan, Anda tidak sedih oleh hal-hal yang seharusnya tidak usah menyedihkan Anda. Anda tidak frustrasi oleh hal-hal yang seharusnya tidak membuat Anda frustrasi. Anda bisa mengukur apa yang akan menjadi bebanmu dan apa yang seharusnya tidak usah menjadi bebanmu. Tadi saya sudah katakan, Anda tidak berposisi wajib ain atas segala keadaan, kecuali atas keluargamu. Kalau dalam keadaan masyarakat, sudah kita pilih secara resmi siapa yang menempati posisi fardu ain. Kita semua fardu kifayah pun tidak. Karena Ma'iyah tidak pernah menjadi ormas, Ma'iyah tidak pernah menjadi kumpulan torikot, Ma'iyah tidak pernah menjadi badan dan organisasi apapun. Ma'iyah hanya forum di mana kita mencari Allah bersama-sama dengan kegembiraan dan ketaatan. Nah, dari itu semua teman sekalian, kemudian agar supaya kita betul-betul bisa berada pada proporsi yang tepat di dalam menghadapi saat-saat sekarang ini, ya, dalam jangka pendek maupun menengah terutama, maka saya minta kepada jamaah Ma'iyah untuk mengawali setiap Ma'iyah dengan wirid ini. Dan caranya bukan hanya beberapa orang wiridan yang lainnya mendengarkan, tapi melibatkan semua dengan 3 kelompok. Jadi saya bacakan aja, misalnya 3 kelompok, 1, 2, 3 ya. Sekarang yang pertama kita zikirnya bil jahri, artinya tidak umi-umi, pelan-pelan. Kita terang-terangan, kita ngomong dengan suara yang terang benderang, ya. Wassalawatu bil jahri, salawat kita juga terang-terangan dan jahri, apa adanya dari mulut kita. Zikir dan salawat diungkapkan dengan suara terang benderang, diamalkan bersama dan berbagi 3 kelompok, masing-masing hafal bagiannya. Malam ini sudah pasti tidak harus hafal, tapi kita pulang nanti kita coba menghafalkan. Oh gak akeh, itu ya, gak akeh. Dilaksanakan setiap awal Ma'iyah. Kemudian yang bersama kita bareng-bareng Al-Fatihah 3 kali, kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali, kemudian ayat kursi 1 kali dengan wala ya'udhu khifdhuhuma, kita ulang 9 kali. Wala ya'udhu khifdhuhuma, baru ke-9, terus wa huwal aliyyul azim. Terus baru kita ucapkan bareng-bareng iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masya Allah la quwata illa billah. Itu kita ulang 3 kali, iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masya Allah la quwata illa billah. Sehingga mudah-mudahan Allah tidak pernah melepaskan Anda tanpa dibantu atau dipandu oleh kekuatan Allah sendiri di dalam menjalankan dharma hidup Anda masing-masing. Kemudian bergantian, kelompok pertama misalnya sebelah kiri, ini dari surat Al-Mu'minun 115 sampai 118. Afa khazibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qul rabbighfir warhamma anta khairur rahimin. Ini untuk mengawali penyikapan bahwa Allah itu tidak main-main loh, Rek. Bikin semua ini, mengatur semua ini tidak main-main. Anda jangan pernah main-main. Dan jangan ada orang yang bermain-main sama Anda, karena dia akan berhadapan dengan Allah. Gitu ya. Allah tidak main-main. Allah
Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Bahkan menciptakan kutu yang sangat kecil, cacing yang sangat lemah. Allah tidak main-main. Ada maksudnya, ada prinsipnya, dan ada penjagaannya. Maka Anda jangan main-main, dan barang siapa main-main kepada Anda, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu yang afahasibtum. Kemudian kelompok kedua membaca Al-Hasr ayat 21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasadian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribu lin alam yatafakkarun. Anda di Ma'iyah selalu mempelajari ayat-ayat Allah pada 3 bagian. Baik bagian yang di alam semesta, kemudian ayat-ayat yang ada di dalam dirimu dan diri semua manusia, kemudian ayat-ayat yang literer yang dituturkan berupa firman-firman dan kalimat-kalimat kata-kata di dalam kitab sucinya. Baik kitab suci ketika masih bluluk yaitu Taurat, maupun ketika sudah berkembang menjadi cengkir yaitu Zabur, kemudian berkembang lagi menjadi degan yaitu Injil, tetapi yang bisa tercover dan terselamatkan yang dijanjikan oleh Allah untuk dijaga sampai akhir zaman adalah kelapanya yaitu Al-Quranul Karim. Allah berkali-kali menyatakan bahwa Allah menjaga ayat-ayat ini dan tidak bisa dipalsukan. Artinya setiap pemalsuan, pengurangan, penambahan pasti akan ketahuan oleh Allah dan Allah akan membenahi dengan caranya. Nah, baru kelompok ketiga, setelah Anda menyatakan bahwa Anda tidak main-main, sebagaimana Allah juga tidak main-main, jangan ngurusi negara dengan iseng-iseng. Jangan ngurusi pemerintahan atau rakyat dengan hati yang tidak benar-benar untuk rakyat. Itu berarti Anda main-main. Jangan pernah mengurusi apa-apa tidak dengan kesungguhan atas perkara yang Anda tangani itu, ya. Jadi itu kita nyatakan bahwa kita ini bikin Ma'iyah tidak main-main, dan Allah sudah mengizinkannya, alhamdulillah meridhoinya sampai 19 tahun ya Kak Aceh. Allah tetap memeliharanya dan makin banyak orang yang datang. Itu tidak berarti kita berprestasi, tapi itu adalah tanda bahwa Allah menyayangi kita semua. Ya, berarti Allah memang melahirkanmu dan memberimu hidayah untuk diandalkan membangun masa depan. Itu, amin ya rabbal alamin. Kelompok ketiga membaca Al-Kahfi ayat 40 sampai 43. Tidak harus hafal malam hari ini, tapi kita coba aja. Ini semacam peragaan awal. Baru kemudian bersama-sama lagi, sebagaimana biasa di Ma'iyahan kita baca bersama-sama, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhtitamnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Al-Fatihah bersama-sama untuk ikhtitamul ikhtitam, gitu ya. Oke, sekarang Mas Fahmi dan teman-teman tolong memandu bagi 3 kelompok, masing-masing sudah memegang teksnya ya. Bismillah. Ini paling kalau kita laksanakan tidak sampai 10 menit toh? Tidak sampai 10 menit. Nanti kita hitung bersama-sama, coba silakan. Terima kasih. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1 tadi sebelah mana? Sini ya. Oke, berarti afahasibtum sebelah kanan panggung, yang tengah Al-Hasr lau anzalna hadzal Qur'an, yang sebelah sana Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi yang tidak mendapat teks bisa diakses di canun.com. Ya, silakan, karena kita tadi juga hanya mencetak sekitar 200 eksemplar. Tolong yang tidak mendapat kopi teksnya bisa diakses di canun.com. Monggo Mas Afif, kita monggo. Resminya ini afdolnya adalah kalau setiap kelompok memang hafal, dan ini tidak banyak kok hafal. Untuk awal-awal tidak apa-apa kalau yang hafal hanya sebagian, tapi tidak boleh kalau tidak ada yang hafal sama sekali. Ya gitu ya Mas, ojo banget lah. Gitu. Engko nek nomor iki kok utak-utuk sampai kaya ngono. Mosok ngapalno ngene kon gak gelem ngono ya. Oke, monggo. Silakan Mas Afif. Monggo, kita mulai bersama-sama. Untuk yang bersama dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعودنا بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Silakan kelompok 1. Hasibtum
رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كيفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gini, ada dua hal. Yang pertama, Anda afdal juga kalau melakukannya di rumah, apa sendiri-sendiri dengan istri atau dengan keluarga, ya. Wong berapa menit tadi? 8 menit kira-kira. Sementara gue browsing kan 5 jam. Ini kita selain 8 menit insya Allah. Jadi Anda pertama ya, ini urut-urutannya. Pertama Anda melantunkan yang dasar-dasar dari kehidupan Anda ya. Al-Fatihah, sholawat, kemudian ayat kursi untuk penjagaan hidup kita. Dan kita tekankan sampai 9 kali, kalau Allah sudah menjaga Anda maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat kehidupan Anda. Kemudian Anda selalu Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Iddakhaltu jannatal ma'iyata kultu kulna, atau nak sendirian kultu gitu ya, kultu Masya Allah la quwata illa billah. Jadi Anda tidak pernah tidak dikasih kekuatan oleh Allah ya. Terus afahsitum saya jelaskan, Anda sudah ma'iyahan ini sudah ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun, ada yang baru beberapa bulan, tidak ada masalah. Tapi yang penting Anda tidak main-main dengan kehidupan ini. Boleh melakukan permainan, tapi kan tidak boleh main-main dalam permainan itu. Contohnya sepak bola itu permainan, tapi tidak boleh bal-balan kok dulinan, main-main kan tidak boleh gitu ya. Oke.
Kemudian yang kedua, Anda sudah selalu setiap bulan belajar langsung kepada Allah melalui Al-Quran dengan tadabbur yang sudah kita praktekkan dan kita fahami. Tidak hanya tafsir, tafsir hanya bagian yang diikat oleh tadabbur. Tadabbur itu gini, Syekh pernah mengatakan dan saya kemarin menegaskan begini. Oke lah, terlanjur, coba saya tanya, coba yang paham bahasa Arab angkat tangan. 1% ya ono ya. Apa lantas saya akan memaksa Anda untuk belajar bahasa Arab? Lah enggak. Maka harus kita temukan bahwa mempelajari Al-Quran itu salah satu pintunya adalah memang bahasa Arab, atau lebih sempurna lagi disebut bahasa Al-Quran. Tetapi dimensi Al-Quran tidak hanya kata dan bahasa, ya. Dia bisa punya makna bagi Anda melalui bunyinya, bisa melalui cintamu saja kepada dia. Wis kon gak iso maca Quran, menyempatkan diri, asal habis sholat Quran kok gendong-gendong, kok ambung-ambung, alhamdulillah wis. Allah senang dan Anda akan dikabulkan yang Anda butuhkan. Jadi Al-Quran bisa Anda pelajari melalui banyak sekali pintu. Meskipun afdol kalau Anda memahami bahasa Arab, tapi karena faktanya mayoritas tidak, ya. Bahkan di Arab Saudi sendiri orang tidak nomor satu mempelajari bahasa Arab tapi bahasa Inggris, sehingga syarat untuk mendapat pekerjaan di Arab Saudi adalah bisa bahasa Inggris bukan bahasa Arab, ya. Maka apa yang Anda lakukan insya Allah oleh Allah diberi berkah yang khusus karena Anda betul-betul mempelajari Al-Quran melalui berbagai pintu yang bermacam-macam tadi, ya. Oke. Anda cinta tok sama Al-Quran sudah lewat tok gitu ya, di rak ada Qurannya tuh halo gitu ya, wis apik gitu Mas. Malaikat mesem ya gitu kan. Terus setannya manggil diancuk are ya. Setan loh, bukan saya loh, saya nirukan setan. Terus terakhir kelompok ketiga, coba nanti Anda baca. Insya Allah Anda semua setuju dengan isinya itu. Itu urusannya adalah kebun Anda akan disuburkan oleh Allah. Sementara kebun yang selama ini menguasai dan mendolimi Anda itu akan dibikin kering kerontang oleh Allah. Daun-daunnya akan tanggal, akan menjadi kuning, kemudian pohonnya akan gundul dan airnya akan diserap dari bawah bumi oleh para malaikat Allah. Tapi kebun Anda akan subur makmur. Insya Allah ini urusan rezeki Anda, urusan kemakmuran hidup Anda. Meskipun tetap jangan berpamrih dengan ukuran kemakmuran. Ukuran kemakmuran itu ngikut Allah saja. Ada orang yang makmur karena 100.000, ada orang yang makmur cukup 10.000, ada orang yang baru makmur kalau ada 1 juta. Dan ini urusannya bukan 1 jutanya, 10.000-nya atau 100.000-nya. Urusannya adalah kebijaksanaan hidup Anda. Kalau semakin Anda bijaksana, semakin Anda arif. Arif itu artinya mengetahui secara mendalam. Kalau alim mengetahui, ya, mengetahui secara ilmu, mengetahui secara makna atau pengertian. Kalau arif mengetahui maknanya secara mendalam dan meluas, itu arif. Tapi kalau tadris atau darus atau dirosah itu mengenalinya, itu ya. Oke, insya Allah nanti Anda baca di surat Al-Kahfi ayat 119 ayat 40 sampai 43, insya Allah Anda akan setuju karena kasusnya di dunia itu seperti itu. Terakhir sekali teman sekalian, Anda tahu apakah ada orang nambang emas, nambang batu bara atau apapun dengan minta izin Allah? Ada enggak? Misalnya dengan sholat dulu gitu. Enggak ada toh? Enggak ada toh? Apakah ada orang mendirikan rumah di tanah yang dia beli entah dari siapa, seolah-olah orang yang tanahnya Anda beli itu dia pemilik tanah itu, kan gitu? Pernahkah dia ingat Allah untuk supaya berkah rumah yang didirikannya? Apakah ada sidang kabinet yang menomorsatukan Allah di dalam pemikiran yang didiskusikannya? Kan nggak ada. Sekarang saya tanya sama Anda sekarang menghisap udara milik siapa? Apa bukan milik presiden? Bukan milik negara kita? Bukan milik pemerintah kita? Jadi urusanmu tidak sama yang itu, tapi sama yang memiliki udara. Engkau sekarang duduk di atas tanah milik, dengan dialah engkau berurusan yang utama, dan dari dialah rizki Anda akan
diturunkan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi jangan oke negara kita atur, ada hukum, ada konstitusi, ada perdata, ada pidana segala macam, tapi itu tidak sejati. Itu hanya masalah teknis di atas kepemilikan Allah yang mutlak. Karena tanah ini milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah, hutan rimba milik Allah, semuanya milik Allah. Maka urusan kita yang utama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan pemerintah atau dengan penguasa negara. Meskipun kita tetap memenuhi peraturan-peraturan lingkungan yang kita ciptakan bersama di dalam proses bernegara. Gitu ya teman sekalian ya, oke. Apakah ada sidang kabinet yang menomorsatukan Allah di dalam pemikiran yang didiskusikannya? Kan nggak ada. Sekarang saya tanya sama Anda sekarang menghisap udara milik siapa? Apa bukan milik presiden? Bukan milik negara kita? Bukan milik pemerintah kita? Jadi urusanmu tidak sama yang itu, tapi sama yang memiliki udara. Engkau sekarang duduk di atas tanah milik, dengan dialah engkau berurusan yang utama. Dan dari dialah rizki Anda akan diturunkan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi jangan oke negara kita atur, ada hukum, ada konstitusi, ada perdata, ada pidana segala macam, tapi itu tidak sejati. Itu hanya masalah teknis di atas kepemilikan Allah yang mutlak. Karena tanah ini milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah, hutan rimba milik Allah, semuanya milik Allah. Maka urusan kita yang utama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan pemerintah atau dengan penguasa negara. Meskipun kita tetap memenuhi peraturan-peraturan lingkungan yang kita ciptakan bersama di dalam proses bernegara. Gitu ya teman sekalian ya, oke. Ini kita sedang mengalami bermacam-macam. Mas Gandhi saya minta untuk mencatat apa saja yang terjadi sejak bulan Juli ya, pasca Pilpres. Apa saja yang terjadi di tanah airmu ini, kejadian-kejadian yang penting yang bersifat nasional. Apakah itu listrik mati merata, apakah itu ada bank tidak bisa bayar, apakah ada gempa, apakah ada asap, apakah ada penikaman, apakah ada pengusiran di sebuah kota di jauh di timur sana, atau ada apa saja Anda catat, nanti Anda pelajari ya. Anda pelajari ritmenya bagaimana, misalnya berapa hari sekali, jenis kejadiannya bagaimana, kemudian ketika keunikannya. Belum pernah anak STM ikut demo kan itu ya Mas ya, SMK, STM, SMA dan seterusnya. Dan dahsyat mereka gitu ya, dalam arti sebagai peristiwa politik itu betul-betul sebuah fenomena gitu ya. Kalau Anda yang menciptakan sinetron, Anda kan tidak akan memilih yang kemarin menikam suami istri itu. Sebab kalau Anda bikin sinetron, bikin film, bikin drama, kan Anda berpikirnya berbeda sama Allah. Dan Allah ini bikin skenario yang sama sekali tidak Anda duga. Dan akan terus insya Allah. Ya, tinggal Anda amati. Nah, ini semua harus membuat kita melakukan refreshing, membuat kita meneguhkan kembali khitoh kita, meneguhkan kembali prinsip-prinsip dasar kita, supaya Anda tidak ikut menderita. Karena salah satu prinsip Maya adalah Anda jangan terbebani oleh sesuatu yang tidak seharusnya membebani Anda. Makanya saya mengatakan tadi, Anda tidak wajib, itu hanya sunnah. Ya Anda jangan terbebani. Jangan semua hal Anda masukkan ke otak Anda, nanti jebol untukmu. Jangan semua hal Anda masukkan ke hati Anda, gitu ya. Sekarang kan semua bikin stres karena semua dimasukin ke hatinya. Bayangin ada anak di sebuah kabupaten pelosok mengatakan, bagaimana Cak ini moral pemuda Indonesia sekarang begini, sedih deh. Bukan itu menteri pemuda atau apa? Bagus dia sedih itu, memprihatinkan. Lah apa tapi kok lebokno lah, kamu itu disuruh siapa untuk memikirkan itu semua? Kan gitu. Jadi orang tidak mengerti skala, tidak mengerti proporsi, tidak mengerti makomat ya. Dalam bahasa Arab kalau tidak salah ya Ustaz ya, penempatan sesuatu pada tempatnya. Karena hidup ini maslahat apa tidak hanya berdasarkan substansi dan bendanya, tapi berdasarkan penempatan ruang dan waktunya. Kan begitu Mas ya.
Sholat subuh itu baik kalau dilakukan pada rentang waktu subuh, kan begitu. Babi itu tidak apa-apa, hanya ketika engkau memakan dagingnya baru masalah dengan Allah. Tapi nek kok keloni gak masalah. Saya tunggu babi di dewe kan. Terus kamu kalau malam kamu peluk kan enggak apa-apa tuh Mas. Ya cuman gila kan gitu aja kan. Ya gak apa-apa tapi gendeng gitu ya. Gitu loh. Jadi kan ini penempatan-penempatan yang penting. Maka teman sekalian, saya ingin Anda membaca caknun.com. Nanti secara berturut-turut ini ada tajuk dari Syekh Nur Samad, nanti ada tajuk dari Cak Fuad, ada tajuk dari Mas Toto, ada tajuk dari Kiai Muzamil. Mudah-mudahan Sabrang juga bisa nulis, dan nanti terakhir yang kelima atau keenam saya akan nulis tajuk supaya kita efisien, supaya Anda tidak terbebani apa-apa yang tidak seharusnya membebani Anda, supaya Anda tetap tenang dan gembira. Nah kalau tidak gembira terus ngapain? Kan Tuhan jadi nelongso juga. Arek-arek gitu, aku ini gawe karena ingin menggembirakan. Uang azab saja disampaikan dengan gembira oleh Allah kok. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, beritakanlah kegembiraan bahwa akan ada azab dariku. Coba lucu tuh Allah itu. Jelas katanya nyiksa kok kegembiraan. Tapi itu prinsip Allah dasar, ingin menggembirakan Anda. Karena Allah sendiri ingin bergembira bersama. Lah dia sendirian kok. Masa guyu-guyu dewe. Gendeng Allah ya. Akhirnya enggak sampean diciptakan supaya bisa berdialektika, supaya bisa bergembira bersama, supaya bisa bercumbu rayu antara Allah dengan hambanya, antara abid dengan makbudnya, kan begitu. Nah, maka Anda jangan tidak bergembira di Ma'ihan ini. Gitu loh. Ojo mulih di sini ini Anda harus mulai kreatif dan berdaulat untuk menemukan kegembiraan hidupmu. Bahkan dalam kesedihan itu ada kegembiraan. Jangan khawatir. Di dalam frustrasi itu ada kandungan ilmu, kegembiraan dan barokah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, rumusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maka saya dengan Marja Ma'iyah coba membuat panduan Anda, karena Anda sedang mengalami zaman yang berada di puncak kebusukan. Sebelum saya jelasin ini dikit-dikit, saya sama Kiai Kanjeng Ma'iyahan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Yang hadir itu pemiliknya dan dokter-dokter, termasuk kepala rumah sakitnya. Dan saya tanya, Dok, sampean ngerti set ya? Ngerti set Mas? Belatung. Asal ada bangkai maka muncul belatung. Nah, belatung itu makhluk dari luar atau lahir dari belatung? Lahir dari bangkai. Menurut dokter itu lahir dari bangkai. Jadi dia bukan makhluk hidup. Dia hanya reaksi sesaat dari membusuknya daging-daging. Anda tahu di dalam ilmu politik ada teori pembusukan. Ya. Jadi akan ada pagi senja, pagi senja. Kalau sudah lengser wengi, nanti akan terjadi kehancuran, kemudian lahir kembali pagi yang baru. Bang bang wetan, Semburato, itu kalau di lagunya Kiai Kanjeng. Nah, tapi di Indonesia tidak pernah terjadi pembusukan. Zaman Bung Karno dulu tahun awal 60-an pembusukan, tapi tidak busuk. Terus lahir Pak Harto. Pak Harto 20 tahun lebih teori pembusukan muncul lagi. Kita tidak busuk. Setelah itu ganti Sopo, Habibie, terus ganti Gus Dur, dan seterusnya sampai sekarang. Tapi tidak pernah busuk bahasa Indonesia. Kenapa kok tidak pernah busuk? Kok hidup terus kayak nggak ada apa-apa? Gitu. Mall tetap rame. Gitu. Guyu are-are. Gak duwe penggawean ngerokok ae bendina. Yo are-are. Nggak punya penggawean brosing. Gitu. Dari mana duitnya anak-anaknya? Kok nggak busuk-busuk? Nah, akhirnya salah satu kemungkinannya adalah Anda memang sudah jadi belatung. Karena Anda bisa hidup dan bahkan lahir dari kebusukan. Anda lahir dari bangkai. Ini zaman sudah menjadi bangkai dan Anda menjadi belatungnya. Kecuali jamaah Ma'iyah. Lalu ya. Anda mengatasi zaman, tajri min tahtiyal anharu khalidina fiyah.
Arus itu di bawahmu, engkau yang mengatur arusnya. Sungai itu mengalir, sungai itu bukan tanahnya, bukan airnya, tapi alirannya, itu esensinya. Alirannya, dinamikanya, ya toh? Iramanya, speednya, itu Anda yang mengatur. Kalau Anda di surga, berarti Anda mengalir, Anda mengatur atau mengendalikan aliran hidupmu sendiri. Dan Anda sudah, di maknya sudah belajar itu sekarang. Bayangin, mosok ada forum setiap bulan sampai 19 tahun. Jombang sudah 26 tahun tanpa sponsor. Enggak ada pertengkaran, tidak ada rebutan, soundnya lumayan, gitu. Lampunya ya ada. Sekarang bahkan KJ punya gedung tinggi-tinggi di mana-mana ini. Ada liftnya. Oh, tadi saya lewat lift tadi. Waduh, wah KJ di lift saya kira. Waduh, ini waduh bangunan ini. Waduh. Artinya teman sekalian, ini semua karena kita mengendalikan aliran dengan membahagiakan semua orang. Dengan itu maka sekarang kita masuk supaya Anda tidak salah pijakan, Anda tidak sedih oleh hal-hal yang seharusnya tidak usah menyedihkan Anda. Anda tidak frustrasi oleh hal-hal yang seharusnya tidak membuat Anda frustrasi. Anda bisa mengukur apa yang akan menjadi bebanmu dan apa yang seharusnya tidak usah menjadi bebanmu. Tadi saya sudah katakan, Anda tidak berposisi wajib ain atas segala keadaan, kecuali atas keluargamu. Kalau dalam keadaan masyarakat, sudah kita pilih secara resmi siapa yang menempati posisi fardu ain. Kita semua fardu kifayah pun tidak. Karena Ma'iyah tidak pernah menjadi ormas, Ma'iyah tidak pernah menjadi kumpulan torikot, Ma'iyah tidak pernah menjadi badan dan organisasi apapun. Ma'iyah hanya forum di mana kita mencari Allah bersama-sama dengan kegembiraan dan ketaatan. Nah, dari itu semua teman sekalian, kemudian agar supaya kita betul-betul bisa berada pada proporsi yang tepat di dalam menghadapi saat-saat sekarang ini, ya, dalam jangka pendek maupun menengah terutama, maka saya minta kepada jamaah Ma'iyah untuk mengawali setiap Ma'iyah dengan wirid ini. Dan caranya bukan hanya beberapa orang wiridan yang lainnya mendengarkan, tapi melibatkan semua dengan 3 kelompok. Jadi saya bacakan aja, misalnya 3 kelompok, 1, 2, 3 ya. Sekarang yang pertama kita zikirnya bil jahri, artinya tidak umi-umi, pelan-pelan. Kita terang-terangan, kita ngomong dengan suara yang terang benderang, ya. Wassalawatu bil jahri, salawat kita juga terang-terangan dan jahri, apa adanya dari mulut kita. Zikir dan salawat diungkapkan dengan suara terang benderang, diamalkan bersama dan berbagi 3 kelompok, masing-masing hafal bagiannya. Malam ini sudah pasti tidak harus hafal, tapi kita pulang nanti kita coba menghafal. Kalau gak akeh, itu gak akeh. Dilaksanakan setiap awal Ma'iyah. Kemudian yang bersama kita bareng-bareng Al-Fatihah 3 kali, kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali, kemudian ayat kursi 1 kali dengan wala ya'udhu hifdhuhuma, kita ulang 9 kali. Wala ya'udhu hifdhuhuma baru ke-9, terus wa huwal aliyyul azim, terus baru kita ucapkan bareng-bareng iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masya Allah la quwata illa billah. Itu kita ulang 3 kali, iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masya Allah la quwata illa billah. Sehingga mudah-mudahan Allah tidak pernah melepaskan Anda tanpa dibantu atau dipandu oleh kekuatan Allah sendiri di dalam menjalankan dharma hidup Anda masing-masing. Kemudian bergantian, kelompok pertama misalnya sebelah kiri, ini dari surat Al-Mu'minun 115 sampai 118. Afahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qul rabbighfir warhamma anta khairur rahimin. Ini untuk mengawali penyikapan bahwa Allah itu tidak main-main loh, Rek. Bikin semua ini
mengatur semua ini tidak main-main. Anda jangan pernah main-main. Dan jangan ada orang yang bermain-main sama Anda, karena dia akan berhadapan dengan Allah. Gitu ya. Allah tidak main-main. Allah, innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Bahkan menciptakan kutu yang sangat kecil, cacing yang sangat lemah, Allah tidak main-main. Ada maksudnya, ada prinsipnya, dan ada penjagaannya. Maka Anda jangan main-main, dan barang siapa main-main kepada Anda, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu yang afahasibtum. Kemudian kelompok kedua membaca Al-Hasr ayat 21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Anda di Ma'iyah selalu mempelajari ayat-ayat Allah pada 3 bagian. Baik bagian yang di alam semesta, kemudian ayat-ayat yang ada di dalam dirimu dan diri semua manusia, kemudian ayat-ayat yang literer yang dituturkan berupa firman-firman dan kalimat-kalimat kata-kata di dalam kitab sucinya. Baik kitab suci ketika masih bluluk, yaitu Taurat, maupun ketika sudah berkembang menjadi cengkir, yaitu Zabur, kemudian berkembang lagi menjadi degan, yaitu Injil, tetapi yang bisa tercover dan terselamatkan yang dijanjikan oleh Allah untuk dijaga sampai akhir zaman adalah kelapanya, yaitu Al-Quranul Karim. Allah berkali-kali menyatakan bahwa Allah menjaga ayat-ayat ini dan tidak bisa dipalsukan. Artinya setiap pemalsuan, pengurangan, penambahan pasti akan ketahuan oleh Allah dan Allah akan membenahi dengan caranya. Nah, baru kelompok ketiga, setelah Anda menyatakan bahwa Anda tidak main-main, sebagaimana Allah juga tidak main-main, jangan ngurusi negara dengan iseng-iseng. Jangan ngurusi pemerintahan atau rakyat dengan hati yang tidak benar-benar untuk rakyat. Itu berarti Anda main-main. Jangan pernah mengurusi apa-apa tidak dengan kesungguhan atas perkara yang Anda tangani itu, ya. Berarti itu kita nyatakan bahwa kita ini bikin Ma'iyah tidak main-main, dan Allah sudah mengizinkannya, alhamdulillah meridhoinya sampai 19 tahun ya Kak Aceh. Allah tetap memeliharanya dan makin banyak orang yang datang. Itu tidak berarti kita berprestasi, tapi itu adalah tanda bahwa Allah menyayangi kita semua. Ya. Berarti Allah memang melahirkanmu dan memberimu hidayah untuk diandalkan membangun masa depan. Itu. Amin ya rabbal alamin. Kelompok ketiga membaca Al-Kahfi ayat 40 sampai 43. Tidak harus hafal malam hari ini, tapi kita coba aja. Ini semacam peragaan awal. Baru kemudian bersama-sama lagi, sebagaimana biasa di Ma'iyahan, kita baca bersama-sama, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhtitamnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Al-Fatihah bersama-sama untuk ikhtitamul ikhtitam. Gitu ya. Oke, sekarang Mas Fahmi dan teman-teman tolong memandu bagi 3 kelompok, masing-masing sudah memegang teksnya ya. Bismillah. Ini paling kalau kita laksanakan tidak sampai 10 menit toh? Tidak sampai 10 menit. Nanti kita hitung bersama-sama, coba silakan. Terima kasih. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1 tadi sebelah mana? Sini ya. Oke, berarti afahasibtum sebelah kanan panggung, yang tengah Al-Hasr, lau anzalna hadzal Qur'an, yang sebelah sana Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi yang tidak mendapat teks bisa diakses di canun.com. Ya, silakan, karena kita tadi juga hanya mencetak sekitar 200 eksemplar. Tolong yang tidak mendapat kopi teksnya bisa diakses di canun.com. Monggo Mas Afif, kita Sebentar. monggo.